Iya. Udah. Gua kecil. Kalau L gue bawa. Jok gua. Oke guys, jadi sebentar lagi kan udah mau lebaran ya tak? Ini. Udah mau lebaran. Pasti banyak dari kalian yang ingin bermain fixed gear juga ya. Fixed gear, fiksi. Kalian ingin menjadi Windbreaker, kalian ingin menjadi Jaijo, menjadi Noah. Tapi kalian bingung gitu, apa aja sih yang harus dibeli? Part-partnya tuh apa aja gitu. Di tas. Maaf guys, ada iklan. Oke. Mari kita mulai dari part yang ada di depan terus ke belakang. Jadi di depan ini ada namanya itu wheel set. Jadi di sini ada wheel set itu terdiri dari velg, hub, nih hub sini. Ini hub nih guys namanya nih. Yang ini namanya hub dan ya pasti jari-jarinya. Jari-jari ada banyak jenisnya, ada stainless, ada besi, ada yang pipih juga. Di sini pakai yang stainless saja. Nah, kalau hub terus jari-jari sama rimsnya udah nyatu, itu disebutnya WS atau wheel set. Nah, terus di maju ke sini ini ada fork ya guys. Fork dia itu biasanya nyatu sama frame set. Nih ini frame only. Kalau bahasanya nih yang warna kuningnya doang itu namanya frame only, dan ini yang nopang wheel set depan itu namanya fork. Nah, kalau kadang ada dijual beli itu nyatu, dia disebutnya wheel set lagi. Frame set. Udah jadi ngablu gini. Oke, jadi kita ke atas. Jadi di atas ini ada namanya bar set. Bar set itu terdiri dari stem sama barnya. Di sini kita pakai drop bar ya, Proman. Sama stemnya di sini kita pakai wake. Ya, kalau belinya tuh gini namanya bar set. Oke, yang ini bar banyak, ada flat bar nih, rise bar, ini drop bar. Nah, bar masih macam-macam lah. Nah, ini namanya stem. Terus di sini nih ada detail kecil. Di sini namanya top cap nih yang bulat Moso ini. Oke, terus di sini kita ada crankset ya. Di sini adalah image kita. Rasio berapa lu di sini kita biasanya saling ngobrol ya. Nah, ini namanya crankset. Biasa kalau ada setnya gitu pasti dia nyatu. Ada arm nih yang warna silver doang, itu namanya crank arm. Dan yang lingkarannya ini namanya itu chainring. Nah, chainring sama armnya ini disebut BCD. Ya gitulah intinya ya, ada koreksi ya. BCD itu ada banyak ya, ada yang 110, ada yang 130, ada yang 144. Nah, rata-rata fixed gear itu rekomendasinya itu yang BCD 144. Nah, kita udah pakai BCD 144 yang merek Viva nih, yang ya murah aja lah, murah udah bagus. Oke, terus di sini ya rantai ya. Terus kita ke pedal. Itu pedal di sini kita pakai klit ya, pakai Zerai. Kalau kalian masih awal bisa pakai pedal biasa yang ada lubangnya, terus bisa dimasukin strap juga. Nah iya kayak gitu tuh strapnya, benar-benar. Terus ada di atas ini namanya seat set. Nah, seat set itu terdiri dari seat post yang batangnya ini dan saddle. Kalau dijual beli, kalau udah nyatu disebutnya tuh seat set. Ini saddle, nih seat post gitu. Di sini ada detail kecil nih namanya seat clamp nih, dia yang ngejepit seat postnya. Oke, kita ke wheel set belakang. Wheel set belakang sebenarnya sama aja kayak wheel set yang depan. Ada hub, ada jari-jari, ada rimsnya juga. Nah, Kyo saranin kalau yang mau beli wheel set itu mending beli jadi ketimbang ngerakit, soalnya bisa jadi lebih mahal kalau ngerakit. Belum lagi tuh kita harus mikirin panjang jari-jarinya. Kita tahu merek velgnya dulu, apa dia tingginya berapa senti, apalah, nanti ada tegangan-tegangan jari-jarinya juga tuh kadang suka beda-beda. Ke hubnya juga ada lubang-lubangnya juga. Ya jadi mending beli baru lah, beli jadi gitu kalau buat wheel set. Nah, kalau di wheel set belakang nih bedanya pasti ada coknya ya. Cok nih yang gear belakang ya guys. Nah, ini cok. Terus ada lock ringnya nih yang buat ngunci. Ini yang membuat sepedanya tuh jadi namanya fixed gear. Jadi dia tuh gearnya mati. Dimundurin maju, dimajuin juga maju. Dimundurin mundur. Emang iya ya? Aduh. Masa dimundurin maju? Iya. Maksudnya dimundurin mundur, dimajuin juga maju gitu. Ya udah, ke depan belakang tuh dia bisa. Oke ya, jadi simpelnya gitu aja. Ban depan belakang itu wheel set, ini frame set. Kita pakai Springer ya di sini. Terus rimsnya ada wheel set Alex rim. Oh iya, terus juga macam-macam sih. Kalau mau lebih detail lagi kita mungkin
lanjut part 2 ya. Lanjut aja Prel. Nih. Ini buat nanti part 2-nya. Oke, selamat datang di part 2-nya. Jadi kita bakal lebih dalam buat mengetahui sepeda fixed gear ini biar kita nggak awam-awam banget lah. Oke, sini Pril. Jadi di frame set itu yang untuk apa ya bahasanya sih, buat forknya masuk. Nah, dia tuh ada komponennya lagi di sini, namanya tuh headset. Nah, headset itu juga banyak banget ukurannya. Kalian harus perhatiin brand-brand dari frame-nya. Soalnya ukuran ini head tube nih namanya nih, guys. Yang bulat ini nih. Nah, yang di sini nih itu head tube namanya. Head tube tuh kadang ukurannya beda-beda. Jadi kita harus sesuaiin headset sama head tube-nya biar pas. Nah, kalau udah pas nanti baru forknya masuk sampai atas. Nah, di sini ada yang headset yang bawah, ada headset yang atas gitu. Terus tadi perintelannya juga ada yang ini top cap ya. Nah, terus di dalam crankset ini ada lagi mesinnya nih guys. Mesinnya itu namanya bottom bracket atau kita singkatnya tuh BB ya, BB. Nah, BB ini ada 3 ya tak? BB tak? Ada 3, BB kotak, BB HT1 sama BB HT2. Nah, Kyo di sini pakainya BB kotak ya. Ya. Cuman makanya ada 3 tuh, ada square taper. Square taper sama yang pernah lihat gak yang kayak bebek tuh bentuknya. Pokoknya tuh bebek khusus kayak gimana ya jelasinnya ya. Nanti ada deh fotonya. Nah, Bebek langsung ini ya bearing ya. iya. Oh, ada yang itu ya kayak lock ring gitu kan? Iya, kayak lock ring. Wah, udah itu nanti ilmunya ya guys, masih jauh ya. Kita bahas simpel ya, bahas simpelnya aja. Jadi ada BB kotak, BB HT1, ada BB HT2. Nih BB kotak yang kayak gini nih, yang lingkarannya kayak gini aja. Dia ada bautnya. Terus nanti dia tuh di dalam crank arm ini ada kotaknya gitu guys. Jadi dimasukin ke dalam BB-nya. BB tuh bentuknya kayak corong gitu lah ya, kayak apa sih namanya bahasa matematikanya tuh? Corong kan? Corong. Tabung bentuknya kayak tabung gitu. Terus ada batangnya gitulah. Batangnya tuh kotak buat dimasukin armnya. Terus ada BB HT1 tuh dia mirip, kita ke HT2 dulu nih. HT2. Nah, kalau ke HT2 itu jadi dia bolong guys di tengahnya, nggak kayak yang BB yang kotak. Nah, iya gitu, dia lebih loncer ya, putaran cranksetnya itu lebih optimal gitu kalau udah pakai BB HT2. Nah, kalau BB HT1 itu dia rada mirip-mirip, cuma yang di batang kotaknya itu dia tuh kayak bintang gitu. Mirip HT2 tapi kayak mirip kotak juga gitu. Gimana sih jelasinnya ya? Mungkin ada sepuh bisa koreksi ya di sini. Kyo asal-asalan tahu aja. Nah, terus kita kemana lagi ya? Apa lagi nih? Oh iya, mungkin komponen frame set ya. Ada, nah ya, yang tadi yang di depan ini nih, yang lubang untuk masuk fork itu namanya kan head tube. Nah, di sini ada batang yang atas nih. Batang yang atas namanya top tube. Nah, top tube. Nah, ini yang sering banget diperdebatin nih, kayak kalian mungkin yang scroll TikTok tuh frame Sloopy, frame Pursuit lah gitu. Nah, kalau Pursuit top tube-nya itu mungkin dia agak naik ke atas gitu. Nah, kalau yang Sloopy dia top tube-nya agak ke bawah tuh. Jadi dia kayak nanjak gitu ke depan. Ada juga yang flat nih kayak Tsunami ya kan. Nah, terus di sini, nah pokoknya ini batang yang lurus atas ini top tube. Nah, terus ada ini batang yang ke bawah, dia tuh lubangnya si seat post. Lubangnya seat post ini namanya seat tube ya, seat tube. Bener kan seat tube? Seat tube. Nah, terus bawahnya nih yang biasa buat naro nama brand, nama logo-logonya itu down tube. Ya, itu aja sih. Jadi head tube, top tube, down tube, seat tube. Nah, gitu. Terus di sini ada ini seat stay ya? Seat stay. Terus di bawahnya ada chain stay. Dia tempat rantai ya di sini. Nah, terus di sini juga nih. Kalian harus perhatiin di sini juga. Ini namanya drat over atau DO kita di singkatnya tuh, drat over. Nih, dengerin ya, drat over. Jadi di semua sepeda itu drat overnya tuh beda-beda. Nah, kalau fixed gear, drat overnya itu selalu ke samping. Karena dia tuh single speed ya, dia bautnya tuh ya udah di sini doang gitu buat single speed. Nah, kalau multi speed dia tuh ke bawah nih gambarnya ada di sini nih, nanti aptangnya. Nah, dia ke bawah gitu kan, kayak huruf U ke bawah gitu. Itu buat road bike atau sepeda-sepeda gigi yang lainnya. Terus ada yang hybrid juga ya tak, ada yang gabungan, bisa jadi fixed gear, bisa jadi yang multi speed juga. Dia ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Nah, kalau buat fixed gear cari yang
DO-nya itu ke samping, itu udah fixed gear namanya, udah single speed lah. Single speed intinya fixed gear gitu. Nah, kadang juga mungkin kalian sering nemu apa kayak yang frame-frame klasik. Nah, itu namanya balap jadul ya. Balap jadul tuh kadang dia tuh bekasan road bike gitu. Cuma beberapa orang maksa buat jadiin fixed gear, dia DO-nya masih ke bawah tapi dipaksa buat single speed. Nah, itu bahaya. Kayak logikain aja nih, kan dia besinya tuh ke bawah nih. Kalian masukin hub kalian itu apa asnya. Nah, itu sewaktu-waktu kan bisa jatuh ke bawah gitu. Nah, kalau udah ke samping kan aman gitu loh. Tinggal maju mundurnya doang. Nah, jadi kalau mau pakai frame balap jadul gitu yang besi DO-nya masih ke bawah, jadi bisa di custom dulu lah ke tukang las. Nah, itu jauh lagi lah tuh, nanti kita motong sini ganti DO. Nah, gitulah. Nah, itu fixed gear tuh DO-nya yang ke samping ya guys. Oke, kita kemana lagi ya? Udah sih, paling paling macam-macamnya ini headset ada, selain ukurannya macam-macam, namanya juga macam-macam, ada yang pelor, ada yang bearing gitu. Nah, itu pokoknya sesuatu hal yang berputar di sepeda ini itu pasti ada, kadang ada yang pelor, ada yang bearing. Nih kayak hub juga, hub kan muter ya, roda kan muter nih. Bearing ada yang masih bearing, ada yang masih bearing, ada yang masih pelor, ada yang udah bearing. Sama apa BB juga kan muter, ada yang pelor, ada yang bearing. Ini juga nih kalau yang mahal-mahal tuh yang look itu ada yang seramik tuh. Nah, udah tuh jauh banget tuh. Terus seat post juga ada yang keong ya. Nah, itu ribet banget tuh yang bulat-bulat gitu lah. Nah, sini ada nih udah kayak udah agak simpel. Apa sih ini kalau bahasanya? Seatback ya? Iya. Terus kalau yang non seatback yang depan belakang ya? Seatback yang Nah, ini enggak ada. Ya, non seatback tuh pokoknya dia bautnya ada yang di belakang, ada yang di depan gitu. Jadi lurus lah. Terus nanti kalau seat post nih bener-bener banyak banget deh, dari brand-brand luar tuh ada yang aneh-aneh bentuknya. Nah, udahlah, kita nggak usah bahas sampai situ. Terus ya udah, ban juga ban dalam, ban luar, ban juga banyak ukurannya. Kalau kita nyari ban 28, cari ban dalamnya yang sama 25-28 gitu, biar anginnya nyampe ke ban luarnya gitu. Terus nih ya, nih rekomendasi buat fixed gear apa, pastikan yang kita pelajarin awal-awal tuh ngeskid ya. Nah, ban yang paling rekomendasi buat ngeskid tuh Tick Slick atau enggak ban-ban slick yang lain gitu. Ya bisa aja pakai yang murah-murah kayak Kenda gitu. Cuma ya cepet habis aja sih gitu. Cuma ini Tick Slick guys, apa worth it sumpah, walaupun harganya segitu tapi emang habisnya tuh lama gitu. Oke, udah Frel. Nah, kita closingan ya. Oke, jadi mungkin sekian aja ya kenalan Fixie-nya. Semoga dari video ini kalian bisa ikutan rakit main sepeda juga. Mungkin kita bisa sepedaan bareng gitu. Sepedaan bareng Kyo gitu kapan lagi ya kan? Ya udah, itu yang harus dibeli. Kalian udah tahu kan masing-masing partnya itu namanya apa. Jadi ya udah tinggal rakit, atau enggak kalau nggak mau capek bisa langsung beli yang full bike. Nah, full bike itu ya udah full bike. Kadang orang ada yang jual langsung full sepeda gitu. Entah di grup WA, di Facebook juga banyak, atau enggak toko-toko kayak AG Bikes, mungkin WCH Bike, terus mungkin yang paling kalian tahu Nosa Bike ya gitu. Nah, itu kan jual-jual full bike. Cuma kalian harus pinter-pinter cari tokonya guys, karena ada yang harganya tuh bisa jauh banget tinggi gitu. Padahal kalau kita beli di Facebook, beli di grup WA, padahal tuh jauh harganya gitu loh. Cuma lebih rekomendasi beli di WA aja sih guys. Kita COD sama orang, kalau nggak di grup Facebook lah gitu, di marketplace. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau udah diupload berarti udah pulang.